Baik, pemirsa, saya juga akan bacakan putusan dari hakim atau putusan dari majelis hakim yang lainnya bahwa menetapkan 9 anak dari para korban dan anak korban akan diserahkan perawatannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, UPT Perlindungan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Kemudian dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan, sudah bisa menerima dan mengasuh kembali anaknya dan situasinya telah memungkinkan anak tersebut dikembalikan ke para korban masing-masing. Nah, mengenai hal ini bagaimana Bu Diah tanggapannya dari para orang tua ataupun juga dari para korban ini? Ya, Mbak Putri, mungkin masalah ini kami akan berkomunikasi dengan provinsi dan juga kami mempersiapkan anak-anak. Walaupun sebenarnya saya rasa sekarang anak-anak yang dilahirkan ini sudah dalam kondisi aman. Mereka dirawat oleh kakeknya masing-masing. Nah itu dan juga ada ibunya, sosok ibu di antara mereka. Saya rasa mereka sudah aman ya. Tapi nanti lebih baik nanti saya juga ini kan baru putusannya, jadi saya akan berbincang kepada anak-anak bagaimana kalau anak-anak mereka mungkin saya rasa berat bagi mereka ya, karena ya kalau sekarang sudah aman, anak-anak pun sudah kondisinya sangat baik dan mereka sudah kuat. Nah itulah yang sangat penting. Mereka sudah percaya diri dan mereka juga sudah sekolah. Dari Januari ini mereka sudah kejar paket. Nah ini insya Allah nanti mereka akan segera mempunyai ijazah, Mbak Putri. Baik, sebelum nanti mungkin Mbak Yeni Wahid juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini, kita juga sudah terhubung dengan Pak Yudi Kurnia selaku kuasa hukum korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yudi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Fitri. Baik, Pak Yudi, tadi bagaimana kemudian saat mendengar pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dan juga mengkomunikasikan hal ini kepada pihak korban? Halo, bentar, ini feedback nih, TV kecilan, bentar. Ya, gimana Mbak? Ya, baik Pak Yudi, tadi bagaimana kemudian tanggapannya saat melihat pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim dan saat mengkomunikasikan hal ini kepada pihak keluarga ataupun juga pihak korban? Aduh, ini belum jelas, Mbak. Bapak mungkin bisa minta bantuannya untuk mengecilkan volume TV-nya, Pak. Mohon maaf. Oh, udah jelas sekarang. Ya, baik, udah, sekarang jelas. sudah bisa Baik. jelas mendengar suara saya, Pak Yudi? Ya, Pak baik, Yudi, jelas, tadi bagaimana Mbak. saat mendengar pertimbangan-pertimbangan hakim, Pak, hingga akhirnya jatuh vonis ini, Pak? Ya, tadi saya mendengar vonis dari hakim, saya sangat kecewa ya. Karena tidak sesuai dengan harapan korban atau maupun keluarga korban ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah merupakan bentuk kejahatan yang serius ya. Dari perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh seorang guru, pengasuh yang mengatasnamakan lembaga keagamaan. Lihat dari unsurnya juga korban lebih dari satu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81. Dan ini korban bukan lebih dari satu lagi, lebih dari 10 orang dan dilakukan berulang-ulang selama 5 tahun dari 2016 sampai 2021. Ini sangat menyakitkan kalau tadi saya ngobrol sama keluarga korban, ada yang menangis karena kekecewaannya, ada yang marah-marah. Nah itulah yang tadi saya sempat nggak tega ya waktu komunikasi sama beberapa keluarga korban yang sangat tidak menerima. Begitu Mbak Fitri. Apa yang mereka sampaikan ke Pak Yudi tadi? Apa isi tangisan mereka? Apa yang mereka ucapkan kepada Pak Yudi? Ya, tidak seimbang katanya dengan beban yang kami tanggung. Dia si pelaku masih bisa hidup bernapas walaupun di penjara dan dikasih makan oleh negara. Keluarga saya, harapan saya terhadap anak saya, masa depan anak saya sudah dihancurkan sama si pelaku. Keluarganya menanggung beban dan mengalami sejarah kelam secara turun-temurun itu untuk keluarganya. Dan itu tidak bisa terhapuskan kalaupun hukuman mati, apalagi ini hukuman seumur hidup. Itu sangat tidak adil.
Baik, kita sepertinya juga sudah bergabung kembali Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk kuasa hukum dari para korban ini, termasuk juga menilai salah satu putusan hakim bahwa ini sambil menanti para korban ini siap untuk bisa mengasuh anak-anaknya, begitu, sedangkan bayi-bayi ini ataupun anak-anak ini juga diserahkan kepada pihak provinsi untuk bisa diasuh. Silakan Mbak Yeni. Ya, pasti berat sekali ya buat semua. Bukan cuma kepada korban, tapi kepada anak-anak ini. Anak-anak yang tidak berdosa, yang lahir dari perbuatan yang keji, tapi mereka sendiri adalah anak-anak yang tidak punya dosa apapun. Nah, menurut saya ini juga harus menjadi fokus kita semua, terutama pihak-pihak yang telah diberikan kewenangan untuk membantu merawat dan menjaga anak-anak ini, agar ada support yang lebih besar bisa diberikan pada anak-anak ini. Ibu-ibu mereka tentu memerlukan trauma healing, ya. Ada penyembuhan trauma yang harus dilakukan pada para korban, ya. Tentunya dengan adanya vonis hari ini tidak cukup, ya. Bukan berarti kemudian lukanya akan selesai, akan hilang begitu saja. Tapi bahwa mereka pasti masih trauma, mereka pasti masih memendam perasaan yang sangat dalam. Itu semua butuh waktu, butuh proses yang lama, butuh konseling, butuh digenggam tangannya agar mereka merasa lebih tenang. Nah, lalu kemudian anak-anaknya juga. Saya rasa kita di sini tidak bisa hanya melihat bahwa mereka mendapatkan dukungan fisik. Artinya bukan cuma dipelihara, disekolahkan, dan lain sebagainya, tapi juga pasti akan butuh dukungan mental juga. Suatu hari anak-anak ini akan bertanya siapa bapaknya, dan harus dijelaskan dengan bijaksana, ya, dan bahwa itu kemudian tidak mengurangi nilai mereka sebagai seorang manusia yang telah lahir ke dunia. Ini semua adalah proses panjang. Jadi ini kejahatan yang terjadi ini memang luar biasa kejinya karena tidak berakhir begitu saja. Ini proses yang begitu panjang, dan di sinilah kita berempati dengan para korban, ya, karena mereka harus menanggung beban yang begitu besar sampai mungkin seumur hidup, ya. Dan kita doakan agar mereka bisa segera mulai bisa mengatasi perasaannya, bisa mulai menata hidupnya dengan lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi. Walaupun mungkin perasaannya hancur, tetapi hidup harus tetap berjalan, dan mereka sendiri harus dikuatkan, ya. Mereka korban, mereka tidak salah sama sekali, ya, dan mereka harus dikuatkan agar bisa menghadapi kehidupan dengan realita yang ada. Dan saya berterima kasih pada Ibu Wali Kota Ibu Bupati Garut, ya, yang telah mendampingi para korban, juga pada kuasa hukum. Mereka pasti tersentuh sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan kita semua mendukung, kita semua hanya bisa memberikan support dari jauh. Namun saya rasa doa banyak pihak mengiringi bapak dan ibu sekalian dalam mencoba untuk memulihkan dan memberikan sedikit rasa nyaman bagi para korban dan keluarganya. Baik, Mbak Yeni Wahid, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya kepada kami. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami masih akan lanjutkan perbincangan. Bu Diah, Pak Yudi dan juga Pak Yasami masih bergabung sesaat lagi.